Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cynthia Cahyaditama, Nuruddin, Putri Novia, Riza Ahmad Fauzi, dan Sarisal Rahmatul Nugroho. Dengan mata kuliah yaitu Praktikum Troubleshooting PLC, dosen pengampu yaitu Bapak Wahyu Pribadi, SST MT. Dalam praktikum ke-7 Troubleshooting PLC, kami dari kelompok 3 akan membahas topik mengenai Math Instruction. Percobaan A. Buatlah program Math Instruction untuk operasi aritmatika berikut. Pada rang N000 hingga N005 berupa operasi aritmatika yang sesuai dengan tabel pada soal di mana terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kolom SA dan SB diisi sesuai dengan variabel A dan variabel B pada soal. Berikut merupakan program ladder dari operasi aritmatika. Dapat dilihat bahwa hasil penjumlahan dari SA dan SB akan tampak setelah program di running, yaitu 100 ditambah 100 akan menghasilkan 200. Kemudian hasil penjumlahan dari 10.000 ditambah 32.000 mendapatkan hasil 9.232, di mana seharusnya hasil perhitungan yang sebenarnya yaitu 42.000. Untuk mendapatkan nilai tersebut, maka kita ubah fungsi penjumlahan menjadi memori 32 bit supaya ring data yang dapat dibaca lebih panjang. Karena default program hanya menampilkan hingga 32.767, sehingga ketika sudah diubah memori menjadi 32 bit, menghasilkan hasil 42.000. Yang kedua yaitu fungsi pengurangan. Hasil pengurangan dari 100 dikurangi 10 mendapatkan hasil 90, sedangkan pengurangan dari 100 dikurangi 250 mendapatkan hasil negatif 150. Hasil perkalian antara 12 dikali 34 menghasilkan hasil 408. Sedangkan untuk operasi pembagian menggunakan fungsi FDIV yaitu float division, berupa operasi pembagian data float atau desimal supaya hasil data dapat presisi menghasilkan nilai di belakang koma, di mana pada percobaan yaitu 12 dibagi 5 mendapatkan hasil 2,4. Dari percobaan A yang sudah dilakukan, diperoleh hasil operasi aritmatika dari program seperti tabel berikut ini. Percobaan B. Pada percobaan B, yaitu membuat sistem monitoring kecepatan dengan spesifikasi berikut. Yang pertama, diameter roda kereta api besar 0,698 meter. Yang kedua, axle speed sensor memiliki resolusi 1 pulse per rotation atau PPR. Yang ketiga, sistem PLC membaca jumlah pulse axle speed sensor secara berkala setiap 10 second. Yang keempat, output sistem berupa angular velocity atau RPM dan actual speed atau kilometer per jam. Yang kelima, bila kecepatan melebihi 10 km per jam, maka output buzzer atau lamp indikator akan aktif. Sebelum memulai ke program, mari kita hitung penyederhanaan konversi RPM jadi km per jam agar program menjadi lebih efisien. Kecepatan dengan satuan km per jam diperoleh dari perkalian Pi kali D dibagi 60 dikalikan dengan 3600 per 1000 dikalikan dengan nilai RPM, sehingga diperoleh hasil Pi kali 0,698 per 60 dikalikan 3600 per 1000 dikalikan dengan nilai RPM. Dari perhitungan di atas, didapat penyederhanaan rumus sebagai berikut. Kecepatan dengan satuan kilometer per jam diperoleh dari 0,131569 dikalikan dengan nilai RPM. Berikut merupakan desain ladder sistem monitoring kecepatan kereta pada WinPro Ladder. Pada percobaan B, terdapat 9 kondisi yaitu: yang pertama, menambah pulse. Diasumsikan kondisi kereta bergerak dan berakselerasi dengan menambah kecepatannya, sehingga pulse yang terbaca dari wheelset akan terus bertambah dengan output berupa C0. Sedangkan X0 on, maka counter akan menghitung kenaikan pulse berdasarkan fungsi M1922 dengan batas maksimum counter sebesar 100 dan dapat di-reset manual menggunakan fungsi X2. Yang kedua, mengurangi pulse. Diasumsikan kondisi kereta saat melakukan pengereman,
sehingga kecepatan kereta akan berkurang, di mana output counter berupa C1. Saat X1 on, maka counter akan menghitung kenaikan puls berdasarkan fungsi M1922 dengan batas maksimum counter sebesar 50 dan dapat direset dengan menggunakan fungsi X3. Yang ketiga yaitu hasil pengurangan puls. Pada rang ini membaca hasil nilai puls secara real time dengan memperhatikan dua kondisi sebelumnya, yaitu kenaikan C0 dan penurunan jumlah puls C1, sehingga diperoleh output puls yang berupa D0, di mana D0 didapat dari C0 dikurangi dengan C1 yang akan digunakan sebagai input perhitungan RPM. Yang keempat yaitu konversi puls to RPM dengan pembacaan setiap 10 second. Puls akan terbaca setiap 10 second, maka puls dapat dikonversi menjadi satuan RPM dengan dikalikan 6, di mana RPM sama dengan D0 dikalikan 6. Angka 6 didapatkan dari 1 menit terdiri dari 60 second, sedangkan pembacaan dilakukan setiap 10 second. Maka 60 dibagi 10 sama dengan 6. Yang kelima yaitu data movement. Data movement merupakan instruksi untuk memindah data yang disimpan dari alat satu ke alamat lainnya. Yang keenam, konversi data integer menjadi data float. Konversi ini dapat dilakukan dengan menggunakan instruksi aritmatika function conversion of integer to float point number, dengan tujuan ketika data dikali maupun dibagi dengan data desimal agar tetap terbaca hasilnya. Yang ketujuh yaitu konversi dari kecepatan angular atau RPM menjadi kecepatan aktual atau km per hour. Untuk melakukan konversi dari satuan RPM ke satuan km per jam, maka menggunakan instruksi aritmatika yaitu FMUL atau float point number multiplication, yaitu hasil konversi data integer menjadi float atau D3 dikalikan dengan 0,1315699 yang diperoleh penyederhanaan konversi RPM menjadi km per jam. Yang ke-8 yaitu konversi data float menjadi data integer digunakan sebagai fungsi tambahan karena dari hasil kecepatan km per jam berupa data desimal, maka dibulatkan agar mudah untuk membacanya. Yang ke-9 yaitu instruksi compare, digunakan untuk membandingkan output kecepatan dengan satuan km per jam, di mana saat kecepatan kereta melebihi 10 km per jam, maka indikator buzzer akan aktif. Karena kecepatan kereta melebihi 10 km per jam, maka output buzzer menyala sebagai tanda peringatan karena batas maksimal kecepatan kereta yang diizinkan tidak lebih dari 10 km per jam. Sehingga perlu dilakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan guna tanda peringatan berupa buzzer mati dengan menggunakan fungsi X1 untuk mengurangi RPM. Dari percobaan A dan B, diperoleh kesimpulan WinPro Ladder memiliki beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk menyediakan operasi aritmatika seperti fungsi addition digunakan untuk penjumlahan, fungsi subtraction digunakan untuk pengurangan, fungsi multiplication digunakan untuk perkalian, fungsi floating point number division digunakan untuk pembagian yang menampilkan bilangan pecahan atau desimal. Kegunaan operasi aritmatika ini juga dapat digunakan untuk memonitoring kecepatan pada kereta api. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.